Apa kabar pemirsa? Kita berjumpa dalam Warta Parlemen, informasi aktual seputar parlemen bersama saya Nandita Eriska. Komisi 4 DPR RI mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mengoptimalkan pengembangan potensi alternatif bioenergi dari tanaman aren. Selain menjadi bahan utama gula aren, tanaman aren yang tersebar di hampir semua daerah di Indonesia juga dapat dimanfaatkan menjadi bioenergi. Ditemui saat meninjau budidaya pohon aren serta kerajinan dan produksi aren di Provinsi Gorontalo baru-baru ini, Wakil Ketua Komisi 4 DPR Herman Hairon mengatakan hasil produksi dari pohon aren bisa dijadikan berbagai kebutuhan seperti gula. Di samping itu getah aren bisa diolah menjadi etanol dan bahan bakar bioenergi. Herman Hairon menambahkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan harus terus mengembangkan penemuan tersebut dan mengadopsi teknologinya agar bisa bermanfaat bagi kehidupan dan kesejahteraan rakyat. Kekayaan hakiki yang harus kita angkat. Aren, kita bisa lihat menjadi berbagai produk, termasuk gula aren, gula semut, etanol, bahkan bisa dibuat untuk bioetanol, bisa untuk memasak melalui bahan bakar yang berbasiskan terhadap nabati. Bahan bakar yang berbasiskan terhadap etanol yang dihasilkan dari aren. Dan itu bisa diolah oleh skala rumah tangga. Anggota Komisi 4 DPR Fauzia Amro mengatakan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan perlu bekerja sama dengan Kementerian Pertanian untuk dapat memberikan percontohan penemuan dan inovasi aren menjadi bioenergi. Menurut Fauzia Amro, inovasi ini bisa menjadi rangsangan bagi masyarakat untuk meningkatkan produksi aren agar mendapatkan manfaat yang lebih luas. Itu kan baru contoh. Dari aren jadi etanol, jadi aren jadi gula, dari aren jadi dari batik gitu loh. Itu kan baru contoh. Yang contoh ini menurut saya tidak hanya sebatas contoh, tapi dia menstimulus untuk masyarakat atau rakyat terlibat langsung. Sehingga batik bisa dijual, etanol bisa dijual, gula arennya bisa dijual, tapi tidak hanya sebatas contoh dengan penggunaan yang teknologi yang dimiliki oleh kementerian tadi. Dari Gorontalo, Zikri, TVR Parlemen melaporkan. Untuk menghindari terjadinya konflik horizontal dan kerusuhan massa saat pelaksanaan Pilkada serentak 2017 mendatang, DPR meminta semua pihak, baik pemerintah, DPR, KPU, dan Bawaslu, serta aparat keamanan maupun masyarakat untuk menjaga sikap dan tidak mengeluarkan isu sara agar Pilkada berjalan damai. Ditemui usai diskusi dialektika demokrasi di Media Center DPR RI Senayan, Jakarta baru-baru ini, Wakil Ketua Komisi 2 DPR Lukman Edy mengatakan, di Pilkada serentak yang akan dilaksanakan 15 Februari 2017 mendatang, masih ada beberapa permasalahan yang harus diantisipasi. Menurut Lukman Edy, ada beberapa daerah di Indonesia yang rawan terjadi konflik, seperti di Aceh, Papua, Gorontalo, dan DKI Jakarta. Ia meminta semua stakeholder, baik pemerintah, DPR, KPU, dan Bawaslu, pihak kepolisian dan TNI maupun masyarakat untuk menjaga sikap dan tidak melakukan provokasi atau mengeluarkan isu sara. Karena hal ini akan memicu terjadinya konflik horizontal dan kerusuhan massa. Lukman berharap penyelenggaraan Pilkada serentak tahap 2 ini dapat berjalan lancar dan sukses secara prosedural dan dapat menghasilkan pemimpin yang berkualitas agar anggaran negara yang digunakan menjadi tidak sia-sia. Kondisi masyarakat kita ini secara sosiologis itu multi agama, ya, multi suku, ya, yang potensi-potensi konflik itu di depan mata. Nah, kalau kemudian tidak didorong pilkada ini menjadi damai, maka bisa jadi pilkada itu tidak akan tidak positif, ya. Pilkada bisa jadi menjadi pemicu terjadinya konflik horizontal. Nah, oleh sebab itu di tengah isu-isu hari ini yang memuncak, itu pertaruhan untuk mendesain pilkada ini menjadi pilkada damai, ya. Semua calon yang Sementara itu, Komisioner Pemilihan Umum Ferry Kurniawan Rizkiansyah mengatakan, pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2015 yang lalu sudah berjalan dengan baik dan aman. Tentu saja dalam Pilkada serentak 2017 harus dipertahankan. Ferry menambahkan, jika ada potensi konflik yang akan menimbulkan anarkisme, penegak hukum harus tegas untuk menindak dan memberikan sanksi. Ferry berharap semua calon kepala daerah dan tim kampanye mempunyai komitmen untuk menciptakan pilkada yang damai, agar pilkada tidak menjadi ajang perpecahan, namun justru menjadi ajang pemersatu dalam membangun bangsa. Ya, kami
kami memandang seluruh daerah ini harus diantisipasi semuanya. Ada daerah-daerah yang khusus yang memang menjadi perhatian seperti DKI, Banten, Aceh, Papua gitu kan, dan beberapa daerah lain. Ya tentunya sama saja, semuanya harus kita awasi, kita kawal supaya tidak terjadi potensi. Kalau toh memang ada potensi yang berimplikasi terhadap anarkisme, kita berharap ada wilayah hukum yang bisa diselesaikan. Jadi ada kanalisasi yang dilakukan. Jadi kita berharap seluruh nasir bangsa, seluruh komponen bangsa kita bisa masukkan pada wilayah hukum, bisa biar diselesaikan secara hukum seperti itu. Hilman dan Rizky, TVR Parlemen melaporkan. Delegasi DPR RI mengapresiasi keberpihakan pemerintah Denmark dalam menangani masalah-masalah sosial kehidupan masyarakat, terutama bagi kelompok masyarakat yang sudah tidak produktif lagi seperti orang lanjut usia atau lansia. Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah bersama beberapa anggota Komisi 3 dalam kunjungan kerjanya ke Denmark belum lama ini mengatakan, salah satu kekuatan parlemen dalam melakukan kontrol terhadap jalannya pemerintahan adalah melalui lembaga independen ombudsman yang mengawasi malpraktek administrasi yang dilakukan pejabat publik. Parlemennya itu kuat sekali, dialah yang memastikan bahwa segala sesuatu itu berjalan. Parlemen itu punya power macam-macam, dia punya ombudsman untuk mengawasi administrasi dan kelakuan daripada pejabat publik, ya kan, terutama dalam public services. Di sisi lain ada BPK-nya yang ngawasi soal keuangannya. Nah, parlemen kuat inilah yang memastikan jalannya pemerintahan itu sesuai dengan aturan dan sesuai dengan kaidah-kaidah good governance, anti korupsi, etika dan sebagainya. Sementara itu, anggota Komisi 3 DPR, Supratman Andi Aktas yang turut dalam kunjungan ke Denmark ini menilai dengan komposisi kekuatan yang sangat berimbang dan bahkan partai pemenang pemilu pun menjadi oposisi, menjadikan kontrol pemerintah berjalan dengan baik. Supratman menambahkan Parlemen Denmark menganut sistem unikameral yang beranggotakan 179 orang yang terdiri dari 9 partai, di mana 5 partai merupakan koalisi pemerintah dan 90 kursi, dan 4 partai oposisi dengan 89 kursi di parlemen. Menyangkut kebijakan-kebijakan legislasi yang berkaitan dengan welfare state ini, sebenarnya sebagian kita sudah laksanakan dalam pengertian undang-undang tentang disabilitas, kemudian undang-undang tentang BPJS dan lain sebagainya itu sudah bersama. Kalau untuk di pendidikan sebenarnya kita sudah lakukan, tapi karena kita sangat besar dan luas tentu tidak semudah yang kita bayangkan apa yang terjadi di Denmark. Di Copenhagen, Denmark, tim TVR Parlemen melaporkan. Demikian Warta Parlemen kali ini, sampai jumpa pada Warta Parlemen berikutnya. Terima kasih atas perhatian Anda, saya Nandita Eriska, wassalam.